Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1805. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berputar dan melilit pada saat yang sama, mengelilingi Qin-Chen dari semua sudut. Jika Qin-Chen seperti 1000 tulang yang melawan rantai hitam dengan menarik dan bekerja sama, Jia Luomingju mungkin masih merasa sedikit merepotkan. Tapi sekarang Qin-Chen langsung menerobos pengepungan rantai hitamnya sendirian. Tidak baik melihat pemandangan seperti itu. Semua orang yang hadir berubah warna. Qin-Chen ini terlalu gegabah, dia seharusnya tidak menerobos pengepungan sendirian. Namun menghadapi rantai hitam yang meledak, ekspresi Qin-Chen terlihat tetap tenang. Tapi Qin-Chen sama sekali tidak panik. Kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba merasuki tubuhnya. Domain ruang. Boom. Segera kekosongan di sekitar Qin-Chen menjadi lamban dalam sekejap. Dan rantai hitam di seluruh langit berada di dalam kekosongan ini seolah-olah terjebak di dalam rawa. Dan kecepatannya sedikit terhenti dalam sekejap. Tapi dalam konfrontasi antara para master, jeda sebentar saja itu sudah cukup. Boom! Serangkaian suara benturan emas dan besi bergema, dan pedang karat misterius di tangan Qin-Chen berubah menjadi cahaya pedang yang memenuhi langit. Dan pada saat ini hampir 10 rantai hitam itu semuanya terayun menjauh. Cahaya pedang meledak seperti lautan luas, dan hampir 10 rantai itu seperti ikan yang digulung di lautan melilit ke belakang. Bunuh! Memanfaatkan celah ini, Qin-Chen mempertahankan sosoknya bergegas keluar dan menerobos formasi tempat Jia Luomingju berada. Maju! Begitu Qin-Chen mengangkat tangannya, ratusan bendera formasi muncul di tangan Qin-Chen dan mereka berkibar bersamaan. Seluruh proses ini terdengar panjang tetapi sebenarnya hanyalah sesaat. Dalam sekejap mata Qin-Chen membuat gerakan tiba-tiba, membelah banyak rantai hitam seperti kilat, menerobos formasi secara tiba-tiba dan melemparkan banyak bendera formasi dalam sekejap. Boom! Begitu bendera formasi ini memasuki kehampaan, mereka perlahan-lahan menyembunyikan diri dan benar-benar menembus ke dalam ruang ini sedikit demi sedikit. Apa? Melihat ini ekspresi Jia Luomingju berubah drastis dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Sebagai penguasa ahli formasi, sekilas dia bisa melihat bahwa banyak bendera formasi yang dilempar Qin-Chen tampak kacau. Akan tetapi itu sepertinya telah dipersiapkan dengan hati-hati. Posisi setiap bendera formasi adalah simpul formasi di bawahnya. Dikombinasikan dengan pencapaian Qin-Chen dalam ahli formasi yang telah dia tunjukkan di aula segi 8 sebelumnya, membuat Jia Luomingju segera mengerti bahwa Qin-Chen ini ingin menghancurkan formasi yang telah dia kendalikan dan membuat dirinya kehilangan caranya yang paling kuat. Orang ini, Jia Luomingju langsung marah. Formasi ini adalah dasar baginya untuk menjebak Kaisar Simei. Dikendalikan oleh Qin-Chen, maka dirinya akan jatuh pada Kaisar Simei dan penindasan akan segera hilang. Dan ini benar-benar tidak bisa ditoleransi olehnya. Bunuh! Dengan teriakan keras, mata Jia Luomingju bersinar dingin. Dan dia buru-buru mendesak hampir 10 rantai lagi di kejauhan. Dengan suara keras, rantai itu berbalik dan bergegas menuju Qin-Chen yang berada di dalam formasi. Jia Luomingju merasa dingin. Qin-Chen ini ingin mati sendiri dan agak sulit baginya untuk menjebaknya di luar. Tapi sekarang dia menerobos formasi atas inisiatifnya sendiri dan bahkan mencoba menghancurkan kendalinya atas formasi itu. Konyol. Bagaimana formasinya bisa dihancurkan dengan mudah? Kata Jia Luomingju. Menghadapi serangan balik Jia Luomingju, nampak Qin-Chen tetap tenang dan berkata dengan dingin, "Hentikan mereka." Qin-Chen menekan tangannya dengan dalam kekosongan dan boom! Gelombang tak terlihat meresap ke udara dan dengan cepat bergabung dengan ratusan bendera formasi yang tersembunyi dalam kehampaan. Ratusan bendera formasi bersinar bersama seperti bintang terang dalam formasi besar ini. "Hei, tuanku, bawahan ini mematuhi perintah."
Pada saat yang sama, suara tawa menyeringai terdengar di aula, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan. Hampir 10 rantai hitam yang kembali untuk membantu langsung ditembak oleh mereka, mencegah rantai hitam ini untuk tidak kembali menyerang Qingchen. Melihat hal itu, wajah Jia Luomingju menjadi pucat dan dia meraung. Kamu sedang mencari kematian. Begitu rantai hitam ini diblokir, penindasannya terhadap Qingchen akan sangat melemah. Aura yang mencengangkan melonjak dari tubuh Jia Luomingju, dan napas dari hampir 10 rantai hitam membumbung ke langit seperti ular berbisa. Hei, karena kamu di sini, mari kita semua tinggal di sini. 1000 tulang menoleh untuk melihat leluhur hantu iblis darah dan berkata dengan senyum sinis, "Iblis darah." Oh ya, secercah tekad melintas di mata leluhur hantu iblis darah dan boom, tubuhnya membengkak dalam sekejap. Dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Lautan darah itu berkelok-kelok tanpa batas dan memenuhi seluruh sisi aula, menyelimuti rantai hitam yang memenuhi langit. Boom, rantai hitam itu terbungkus oleh lautan darah dan terus berkedut, langsung menciptakan gelombang besar, dan keinginan jiwa yang terkandung di dalamnya langsung hancur. Namun, leluhur hantu iblis darah tidak mundur sama sekali, dia hanya mendengus, dan lautan darah yang tak terbatas melonjak. Meskipun kekuatan jiwanya dengan cepat hancur dan ditelan, namun dia masih dengan kuat menjebak hampir 10 rantai hitam itu, mencegah mereka memiliki kesempatan untuk mundur. Orang gila, bukankah leluhur hantu iblis darah ini terlalu kejam? Gunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir rantai hitam ini. Tidakkah kamu takut dimusnahkan seperti leluhur Lenggui sebelumnya? Orang gila, dalam formasi besar, leluhur Guilong dan yang lainnya hampir tercengang ketika mereka melihat pemenangan ini. Semua orang terkejut dalam hati mereka dan mereka semua tercengang. Siapa yang tidak tahu kengerian dari rantai hitam ini? Begitu alih teratas tingkat master dari area terlarang ditembus, maka hampir tidak ada kekuatan untuk bisa melawan, dan sumbernya akan runtuh dalam sekejap, bahkan roh serta jiwanya akan musnah. Akan tetapi leluhur hantu iblis darah mengambil inisiatif untuk melawan dengan lautan darahnya sendiri. Bukankah ini mencari kematian? Cari mati. Jia Luomingju sangat ketakutan dan marah. Dia meremas formula dengan kedua tangannya, dan dengan keras aura di atas rantai hitam itu langsung naik. Leluhur hantu iblis darah seketika menjerit dan api hitam tiba-tiba menyala di lautan darahnya. Ini karena asalnya tidak dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbakar. Jika terus seperti ini dalam puluhan napas, asal-usul lautan darahnya akan terbakar habis dan seluruh dirinya akan mati. Pemakan jiwa. Dan pada saat ini leluhur 1000 tulang tiba-tiba berteriak pelan kepada serangga pemakan jiwa. Yah, baik. Mata serangga pemakan jiwa bersinar, dan dengan suara keras tubuhnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi cacing-cacing hantu hitam di seluruh langit. Bergegas ke lautan darah di bawah. Pusi, tubuh cacing hantu pemakan jiwa diubah oleh cacing hantu yang tak berujung, dan cacing hantu pemakan jiwa dapat melihat jiwa ahli teratas transenden dan dapat dengan cepat menyatu ke dalam tubuh manapun dan menjebak jiwa mereka. Pada awalnya, cacing hantu pemakan jiwa mengendalikan kekuatan supernaturalnya sendiri untuk merebut mayat ahli Kaisar Semu dan menjadikan tubuh lawan sebagai sarangnya. Tapi pada saat ini, serangga hantu pemakan jiwa mengambil inisiatif untuk kembali ke keadaan semula, memungkinkan tubuh fisiknya menyatu dengan lautan darah dari leluhur hantu iblis darah. Duar, ratusan juta serangga memasuki lautan darah di saat yang sama, dan setiap serangga hantu menyerap kesadaran seberkas leluhur hantu iblis darah di lautan darahnya. Di permukaan itu melahap, tetapi sebenarnya itu melindungi. Di ranah mereka, meskipun jiwa adalah yang terpenting, namun selama ada sumber daya, maka mungkin untuk memulihkannya lagi. Tapi begitu jiwa hancur, maka dia pasti akan mati. Dan perpaduan dari serangga pemakan jiwa dan leluhur hantu iblis darah itu segera meningkatkan kekuatan kedua jiwa itu. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah ada hampir 10 batang besi merah yang mengaduk di lautan darahnya. Tetapi begitu leluhur hantu iblis darah yang sangat kesakitan, rasa sakit pada jiwanya sangat berkurang, dan lautan darah yang awalnya terbakar mencair menjadi
serangga pemakan jiwa setelah tubuh hantunya, dan itu menjadi lebih gelap dan lebih dalam. Pada saat yang sama, tulang mati jatuh dari langit dan langsung tenggelam ke lautan darah. Ini adalah tubuh ahli kaisar semu dari serangga pemakan jiwa. Boom! Penggabungan kedua ahli kuat itu meningkatkan perlawanan hampir 10 rantai hitam yang awalnya ingin mencabik-cabik tubuh mereka berdua, dan mereka tidak dapat diekstrasi untuk waktu yang lama. Sialan, melihat itu Jia Luomingju berubah warna. Sebelum kemarahan di hatinya mereda, 1000 tulang menatap iblis tua Xuangui yang ada di sampingnya lagi. Iblis tua Xuangui, dia berteriak. "Yah baik senior," kata iblis tua Xuangui. Dia menjawab. Matanya gila, aliran air laut mati mengalir keluar dari tubuhnya, dan itu adalah air laut mati yang dianugerahkan Qin padanya. Pada saat yang sama seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu yang luas, dan lautan mati juga air menyatu dan tenggelam ke lautan darah di bawahnya. Penggabungan 3 ahli transenden. Iblis tua Xuangui, dia diubah oleh energi hantu di langit, dikombinasikan dengan air laut mati yang diberikan oleh Qin. Itu setara dengan menambahkan pertahanan lain pada leluhur hantu iblis darah dan serangga pemakan jiwa. Setelah semua ini selesai, 1000 tulang dikelilingi oleh air laut mati. Dalam benaknya, tulang berlapis Wanming bersinar terang, memegang sabit kematian. Dia melayang di atas laut mati, terus-menerus menekan hampir 10 rantai hitam di bawahnya. Boom, boom. Di bawah desakan Jia Luomingju, hampir 10 rantai hitam terus berputar. Tetapi di bawah tekanan gila 1000 tulang dan yang lainnya, mereka tidak dapat kembali untuk membantu, dan mereka benar-benar terjebak di sini. "Tuanku," 1000 tulang menatap Qin dan berteriak pelan. "Kerja bagus." Dalam formasi besar mata Qin bersinar dan dia mengungkapkan penghargaannya. Kekuatan rantai hitam ini sangat mengerikan. Masing-masing setidaknya setara dengan serangan penuh dari puncak transenden. Belum lagi bekat formasi besar ini. Keempat orang 1000 tulang dapat menjebaknya sepenuhnya. Itu benar-benar membuat Qin sedikit kagum. Leluhur 1000 tulang bercampur aduk, masih mampu berkontribusi pada saat-saat kritis. Tanpa campur tangan kekuatan eksternal, Qin mengabdikan dirinya untuk mengendalikan spanduk. Boom! Diiringi dengan cubitan tangannya, hampir 100 bendera formasi berputar dan bergetar dengan cepat, mekar dengan sinar cahaya yang menakjubkan. Dan bendera formasi mendarat di setiap simpul kunci, dengan cepat menguraikan peta susunan khusus. Banyak formasi dengan cepat dihubungkan bersama. Ini yang dinamakan formasi di dalam formasi. Pada saat ini Qin tidak secara langsung menghancurkan formasi besar tempat Jia Luomingju duduk, tetapi Qin mengatur formasi baru di dalam formasi besar ini, karena Qin tahu betul bahwa formasi agung Jia Luomingju itu dibentuk berdasarkan 4 kaisar semi tahun itu. Formasi semacam ini tidak dapat dengan mudah diubah, dan formasi lain diatur di dalamnya, tetapi itu lebih mudah. Sebelum Jia Luomingju mendesak formasi untuk mengendalikan leluhur hantu naga dan yang lainnya, dan bertarung melawan Kaisar Simei, Qin tidak akan pernah melakukannya, tapi mempelajari formasi besar Jia Luomingju dan tidak memulai sampai dia yakin. Boom! Dalam sekejap formasi Qin langsung terbentuk dan kekuatan tak terlihat merasuki seluruh formasi. Seketika Jia Luomingju hanya merasakan guncangan di bawahnya dan wajahnya berubah drastis. Kamu benar-benar ingin menguasai formasiku," kata Jia Luomingju berbicara dengan marah. Pada saat ratusan bendera formasi membentuk formasi besar, dia segera merasakan bahwa ada celah dalam hubungan antara dirinya dan formasi, seolah-olah ada sesuatu yang menyusup ke dalam formasi dan mencoba mengambil kendali darinya. Sialan, Jia Luomingju terkejut dan marah. Qin ini terlalu lancang. Ini adalah formasi besar yang telah dia susun dengan susah payah. Anak ini tidak hanya ingin menghancurkannya, tetapi juga ingin mengendalikannya. Hal ini membuat Jia Luomingju bagaimana mungkin tidak marah. "Gulingkan!" Jia Luomingju berteriak marah dan tiba-tiba mengaktifkan formasi besar. Aura mengerikan melonjak keluar dari pusaran hitam di atas kepalanya, dan dengan suara keras beberapa rantai keluar dari pusaran itu lagi.
Pada saat ini butiran-butiran keringat mengalir samar dari dahi Jia Luomingju. Terus-menerus memobilisasi begitu banyak rantai hitam telah membuat kekuatan mentalnya mencapai titik ekstrim. Anda tahu sekarang dia tidak hanya harus berhadapan dengan Qin Chen, tetapi dia juga harus waspada terhadap Kaisar Simei setiap saat. Dan terlebih lagi, dia harus menjebak para master dari banyak area terlarang dan berhadapan dengan Seribu Tulang dan yang lainnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun Jia Luomingju kuat, namun sekarang dia telah mencapai titik ekstrim jika dia harus melawan begitu banyak hal dengan kekuatannya sendiri. Boom! Beberapa rantai hitam mendekati Qin Chen lagi dengan aura yang berdebar-debar. Anda tahu ini adalah dalam formasi. Dan kekuatan rantai hitam ini lebih dari 2 kali lebih menakutkan daripada kekuatan yang dapat dilepaskan di dunia luar. Tuanku, di kejauhan Seribu Tulang dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan mereka menjadi cemas. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Jia Luomingju masih memiliki kekuatan untuk bergerak. Namun Qin Chen menus dingin, sedikit keganasan melintas di mata Qin Chen. Boom! Pada saat rantai hitam di seluruh langit datang ke depannya, sebuah sungai hitam yang luas tiba-tiba muncul dari tubuh Qin Chen, dan itu adalah mata air laut mati. Dengan ledakan, mata air laut mati yang luas berubah menjadi lautan yang luas, dan dengan cepat mengisi kekosongan di sekitar, terus-menerus bergejolak dan bersirkulasi. Pada saat yang sama, domain ruang dari tubuh Qin Chen juga dilepaskan lagi. Boom! Kekosongan itu kembali mengeras dan rantai gelap yang berisi aura mengerikan diblokir oleh domain ruang dan juga air laut mati, dan kecepatannya langsung berkurang. Qin Chen mengaktifkan pedang karat misterius dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Qin Chen, menghadapi rantai hitam di depannya dengan pedang. Duar! Di tengah raungan yang mencengangkan, rantai-rantai itu dikirim terbang oleh Qin Chen, dan sosok Qin Chen juga tiba-tiba mundur. Energi dan darah dari tubuhnya melonjak. Hebat, Qin Chen terkejut di dalam hatinya. Dengan kekuatanku saat ini, domain ruang angkasa yang dikombinasikan dengan air laut mati. Di bawah pedang ini, ahli teratas puncak tingkat 3 akan terluka parah atau bahkan mati. Tapi menghadapi rantai hitam ini itu secara tak terduga, merasa tidak berdaya. Harus dikatakan bahwa kekuatan formasi besar yang diatur oleh Jia Luomingju itu jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Qin Chen. Tidak heran dia bisa menjebak Kaisar Simei saat itu. Pergi! Setelah gagal mengenai satu serangan, Jia Luomingju berteriak marah lagi. Dia mendesak rantai hitam untuk membunuh lagi. Duar! Sosok Qin Chen berkedip dan Qin Chen menggunakan domain ruang angkasanya ditambah air laut mati untuk menghalangi kekuatan rantai hitam. Dan pada saat yang sama, pedang karat misterius juga menebas. Di tengah gemuruh yang luar biasa, Qin Chen bertarung dan mundur. Tetapi Qin Chen sebenarnya bertarung dengan rantai ini itu sangat sulit untuk bisa dilawan. Dan tidak ada yang bisa menekan siapapun untuk sementara waktu. Namun meskipun rantai hitam ini menekan Qin Chen, namun itu tidak bisa melukai Qin Chen sama sekali. Kurang ajar. Jia Luomingju sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih tidak akan mampu menekan Qin Chen di dalam formasi roh 4 elemen ini. Dan yang membuatnya semakin marah adalah bahwa Qin Chen masih mendesak bendera formasinya sambil menghindar di serangannya. Samar-samar dia benar-benar merasa bahwa kendalinya atas formasi ini menjadi semakin melemah. Tidak bisa dibiarkan terus seperti ini, kata Jia Luomingju. Dia menjadi sangat cemas. Karena jika ini terus berlanjut, begitu Qin Chen menguasai formasi ini, maka dia benar-benar akan mendapat masalah. Sementara saat ini di kehampaan di atas terlihat Kaisar Simei yang melihat Qin Chen memamerkan air laut mati. Namun ada sedikit keterkejutan di pupil matanya yang menawan. Air laut mati ini... Kaisar Simei menatap Qin Chen dengan cahaya yang aneh. Bagaimana putra ini bisa mengendalikan air laut mati ini?